Yap, halo kan semua, apa kabar? Haha, dengan hadir lagi di sini dan hari ini saya hendak sharing ya sedikit sebanyak apa yang saya ketahui tentang ENS ya, Ethereum Name Service. Oke, jadi video hari ini akan fokus kepada pendahuluan dasar dan juga apa saja beberapa fakta ya berhubungan dengan ENS ya. Dan kalau terkait dengan panduannya, saya rasa nggak akan saya sharing dalam video ini karena saya nggak mau dia terdengar ribet gitu ya, nggak mau terdengar panjang. Oke. Jadi untuk panduan itu antara kalian bisa bertanya langsung di Telegram Group ataupun kalau saya ada waktu nanti saya akan bikin videonya lagi ya. Oke. Jadi pertama-tama ENS itu ialah sebuah pelayanan jasa ya yang ditulis dalam smart contract, oke. Di mana dia berfungsi untuk mengubah sorry bukan mengubah tapi kayak semacam mentransisikan nama address ya, wallet address yang rumit ya, wallet smart address smart contract yang rumit kepada bahasa yang bisa dibaca oleh manusia. Jadi eceknya saja ya saya langsung tunjukin ya. Misalnya ini saya masuk ke dalam wallet ya, wallet yang baru saya bikin ya, yang nggak punya Ether apa-apa untuk percobaan. Dan ketika kamu hendak mengirim Ether, biasanya kan kamu harus menginput semacam address yang kayak gini ya, yang rumit ya, yang nggak bisa orang hafal dan nggak bisa orang ingat gitu ya. Dan kalau kamu sudah mempunyai LNS, maka kamu enak aja ya, tinggal masukin aja tuh nama LNS kamu seperti ini ya, to yes to no.eth. Jadi kalau kamu kirim ke to yes to no.eth itu otomatis akan masuk ke saya punya wallet. Oke, jadi kalau kamu kirim satu ether ke to yes to no.eth itu akan langsung masuk ke dalam wallet saya. Jadi seperti itu fungsinya ENS. Dan tentu saja nggak cuma nggak cuma berfungsi untuk mengubah nama-nama yang rumit ini, tapi juga berfungsi untuk smart contract juga. Eceknya kalau kamu pengen ikutan ICO ya, jadi orang yang melaksanakan ICO ini untuk memudahkan para investornya, mereka bisa aja mentransisikan nama-nama yang rumit ini kepada nama yang mudah dihafal ya. Contohnya mungkin ICO Polkadot ya, mereka langsung masukin polkadot.eth ya, kirim ether ke polkadot.eth, oke, ataupun kirim ether ke status.eth, oke. Oke, jadi semacam seperti itu. Cumannya minimal ya, kok kamu hendak mendapatkan nama ini minimalnya harus 7 huruf, oke. Jadi nggak bisa 6 huruf ya, 6 5 huruf nggak bisa, tidak 7 karakter lah ya. Oke, jadi selain dari itu, bukan saja untuk cross sale, bukan saja untuk IC, kamu bisa berinteraksi dengan aplikasi Ethereum dengan lebih mudah ya dengan hadirnya NES nih. Contohnya eceknya misalnya kalau saya pengen main game ya, game entah poker entah blackjack ya, di aplikasinya, salah satu aplikasinya Ethereum ya, seperti di Atlas kan punya game ya namanya blackjack. Jadi dia bisa aja menggunakan NS name ya. Oke, masukin aja duit Ether ke blackjack.eth ataupun permainan slot machine ya, masukkan aja ke slot 777.eth ya, seperti itu. Jadi inilah kegunaannya NS ini. Oke, jadi NS ini sudah berjalan ya lebih kurang 3 minggu ya, sudah 3 minggu berlangsung, dan cukup unik dan menarik karena di sini statistik yang menunjukkan bahwanya sudah ada lebih dari 88.000 nama yang di bid, oke. Nah, jadi sebelum saya masuk lebih detail tentang bid, yaitu bahwanya kamu harus ketahui ya, untuk mendapatkan nama ini, oke, kamu harus mengikuti sebuah proses yang kita sebut dengan pelelangan, oke. Jadi kamu kayak semacam lelang gitu ya. Misal kamu ingin punya nama Budianto.eth, kamu cari dulu apakah Budianto.eth ini tersedia atau enggak, apakah Budianto.eth ini sudah diambil orang atau enggak ya. Jadi dalam kasus seperti ini, Budianto.eth is available, jadi ini masih bisa kamu ambil karena belum ada yang ngambil, oke. Jadi pada saat kamu ngebid itu minimalnya adalah 0,01 ether, itu adalah minimalnya, dan maksimalnya tidak ada maksimal ya, mau seberapa banyak ether yang mau kamu bid juga boleh. Dan ketika kamu ngebit, ether itu akan dikunci ke dalam smart contract, oke. Misal kalau kamu ngebit 1 ether, oke, jadi 1 ether kamu itu akan dikunci dalam smart contract, dan apabila kamu menang dan tidak ada orang yang ngebit lebih tinggi dari kamu, maka nama itu akan menjadi milik kamu, oke. Dan misalnya kalau orang lain ngebit lebih tinggi dari kamu, misalnya 1,2 ether, maka kamu akan kalah dan kamu punya 1 ether ya, yang tadi 1 ether itu akan dibalikin
kamu punya dompet dipotong 0,5%. Oke, 0,5% yang dipotong itu fees-nya akan masuk ke dalam account yang tidak bisa diakses oleh siapapun. Jadi semacam dibakar gitu ya Ether-nya ya. Nah, jadi kalau kamu menang, sebaliknya kalau kamu menang maka kamu akan mendapatkan nama itu selama 1 tahun, oke? Dan kalau kamu hendak memperpanjangnya, mungkin di masa hadapan kamu harus bayarlah sedikit fees ya. Ataupun kalau kamu misalnya nggak mau lagi nama itu separuh jalan, kamu misalnya merasakan udah saya nggak mau lagi nama itu, kamu bisa aja langsung buang nama itu, kembalikan dia ke pasar ya, dan kamu punya 1 Ether tadi ya yang sudah kamu ngebit itu kamu akan otomatis transfer lagi ke kamu punya dompet ya. Jadi 1 Ether dipotong 0,5%, selalu akan dipotong 0,5% itu balik ke kamu. Jadi dia bersifat semacam mengelok Ether kamu. Jadi ini sangat bagus, bukan sangat bagus, maksudnya sangat fleksibel gitu ya, nggak terlalu menekan orang. Makanya banyak orang tertarik dalam ENS ini. Tapi kalau kamu ngebit paling minimal ya 0,01 Ether, maka kamu nggak akan dapat refund apa-apa, karena 0,01 Ether itu sudah yang paling rendah. Oke, jadi itu yang harus kamu ketahui saja. Nah, jadi kenapa banyak orang yang mengikuti ENS ini ya, sehingga kok kamu bisa tengok di statistiknya ya, itu bahkan ada orang yang berani ngebit ya sampai 13.000 Ether, oke, untuk nama blackjack doang. Oke, ini juga ada 12.000 lebih ya di Dama Exchange, dan juga 2.000, 3.000, 11.000 ya. Oke, ini gila-gilaan ya orang ngebit ya. Tengok ada lagi nama Singapura ya 8888. Oke, jadi kenapa orang ngebit nama-nama ini ya? Karena nama-nama ini orang anggap sebagai store of value ya, sebagai kayak kamu semacam beli domain. Kok kamu tahu ya, orang di internet sekarang pandai cari duit ya. Kalau mereka kan sering borong nama-nama domain di internet ya, kemudian mereka jual kembali, seperti kita panggil apa itu, panggil flip ya, website flip ya, nggak tahu lah. Pentingnya itu kalau kamu beli cuma $10, kamu bisa jual lagi dengan harga $3.000, $4.000 ya. Jadi ini semacam itu juga prinsipnya. Mereka banyak orang ikutan karena mereka beranggapan mereka bisa jual kembali. Oke, jadi mungkin inilah yang mencetuskan kenapa ada lebih dari 1,4 juta Ether yang sudah didepositkan ya, yang sudah di lock dalam smart contract dalam 3 minggu ini. Dan ini adalah angka yang bagus ya untuk ekosistem Ethereum. Oke, jadi menunjukkan bahwa inflasi Ethereum berkurang karena banyak orang ngebit ini. Oke, dan tentu saja selain daripada itu, seperti yang saya sebutkan, ini juga bermanfaat ya, terutama kepada para developer ya, para proyek-proyek ya, seperti yang kok kamu bisa nengok di sini banyaknya seperti nama Blackjack gitu ya. Mereka bisa aja menggunakan Blackjack ini, nama Blackjack ini untuk proyek mereka sendiri ya. Jadi mungkin itulah salah satu fungsinya. Oke, dan di sini ada beberapa juga hal yang mau saya tambahkan, yaitu kalau kamu memenangkan sebuah nama, contohnya tadi saya punya 2yesto.eth, kamu bisa menciptakan lagi subdomain. Oke, jadi misalnya saya bisa kasih nama hadi.2yesto.eth ya. Jadi nama itu bisa saya directkan ke wallet yang lain lagi ya, ke address yang lain-lain, ataupun saya bisa menciptakan lagi budi.2yesto.eth ya, dan directkan lagi ke wallet lain, ataupun saya bisa jual ke orang ya subdomain itu. Tapi saya mau kasih tahu juga ya, bahwanya kalau kalian membeli subdomain dari orang ya, itu kamu harus hati-hati. Karena kenapa? Karena orang yang mempunyai main domain, dia kapan saja bisa menarik kembali nama itu, ataupun kapan saja dia bisa mengubah pentransisian address kamu itu kepada address orang lain. Oke, jadi pastiin kok kamu beli subdomain dari orang, itu adalah orang yang bisa kamu percayain saja. Kalau enggak, jangan ya. Lebih mending dapatkan ataupun beli langsung main domainnya. Oke, seperti 2yesto.eth itu aja. Oke, ataupun wallets ya .eth seperti itu ya. Jadi ini aja yang mau saya sharing sedikit sebanyaknya. Dan di sini ya, ini etherscan.io/ENSLOAP ini juga sangat bermanfaat lah ya kalau kamu pengen cari-cari nama-nama kamu di sini ya. Oke, seperti ini ya, kamu tekan VDES.slot dan akan ditunjukin lah ya statusnya sekarang gimana ya. Oke, jadi sekian aja, semoga bermanfaat video ini dan bye bye. Haha.